Apa itu World Health Organization? World Health Organization atau yang dikenal dengan WHO adalah agen khusus PBB yang dikhususkan untuk menangani kesehatan publik internasional. Tapi, bagaimana WHO bisa seperti sekarang? WHO didirikan pada tanggal 7 April 1948 dengan 61 negara yang telah menandatangani konstitusinya pada tahun 1946. Sekarang, WHO berpusat di Switzerland dan beroperasi melalui kantor-kantor di lebih dari 150 negara. Para pekerja WHO bekerjasama dengan pemerintah dan beberapa partner untuk berusaha mencapai kesehatan tertinggi bagi semua orang. Tapi, bagaimana WHO mengejar tujuan tersebut? WHO menyediakan kepemimpinan yang menyediakan agenda penelitian dan set-set serta mempromosikan standar dan norma kesehatan. WHO juga memonitor situasi kesehatan dunia dan tren yang terkait. Anggaran yang WHO operasikan sebagian besar dipasok oleh negara anggota dan beberapa dari kontribusi sukarela. WHO saat ini wajib pada prioritas namun tidak terbatas pada penyakit menular seperti HIV/AIDS, Ebola, malaria, dan penyakit tak menular seperti kanker, penyakit jantung, penyalahgunaan zat, dan juga kesehatan reproduktif dan seksual. Kebanyakan dari kalian mungkin sudah mendengar dengan World Health Report dan secara mengejutkan, WHO bertanggung jawab atas publikasi ini. Dunia berubah dengan cepat. Ini adalah rumah bagi 800 juta orang lebih dalam satu dekade. Lebih banyak orang tinggal di kota daripada sebelumnya. Dengan banyaknya mitra baru yang bekerja pada bidang kesehatan global, pemimpin politik menyadari bahwa kesehatan sangat penting bagi orang-orang di negara-negara untuk mencapai potensi penuh mereka. Dan itulah sebabnya WHO bekerja untuk memastikan bahwa setiap orang dimanapun mereka berada memiliki akses terhadap obat-obatan dan layanan kesehatan saat mereka membutuhkannya. Berdasarkan penelitian, WHO menetapkan standar dan membuat rekomendasi yang melindungi orang dalam kehidupan, pertumbuhan, dan pekerjaan. Itu semua saling berhubungan, memungkinkan anak-anak untuk bertahan dan mencapai potensi mereka, memastikan ibu mereka memiliki kehamilan yang baik dan dapat terus berkontribusi pada masyarakat, untuk memastikan orang menikmati kehidupan yang lebih lama, lebih sehat,
dan lebih produktif. Kami menemukan pendekatan baru dan lebih baik dan kemungkinan bekerja keras untuk menerapkan inovasi tersebut. Kami telah melihat hasil, angka kematian HIV telah berkurang setengah dari tahun 2005 sampai 2015. Vaksin campak telah mencegah kematian lebih dari 20 juta anak di tahun 2000. WHO membantu lebih banyak negara untuk bergerak menuju penyediaan cakupan kesehatan universal, sehingga setiap orang memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau. Tapi, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, baik itu respon cepat terhadap epidemik atau pertumbuhan kemitraan lokal dengan orang-orang di lapangan. WHO adalah kekuatan pendorong bagi dunia yang lebih sehat, meningkatkan mutu kehidupan, dan meletakkan dasar bagi kesehatan yang lebih baik untuk semua. Solusi untuk dunia yang sehat bagi semua orang di mana saja. WHO berdiri sebagai Guardian of Hope. Petugas kesehatan. Mereka lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Mereka berada di lapangan, dalam panggilan, dan tersedia, di belakang gorden, dan di dalam laboratorium, dari awal hingga akhir, mencegah sakit, mengalahkan penyakit, dan menyelamatkan banyak nyawa. Setiap detik mereka berjuang melawan hal yang tidak diprediksi dan melindungi terhadap sesuatu yang tak terbayangkan. Dimanapun mereka berada, dari fajar hingga senja, tapi kekuatan mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka membuat semua orang bangkit bekerja kembali. Mereka menjaga bisnis agar tetap berhasil dan perekonomian tumbuh. Sektor kesehatan merupakan sumber pekerjaan yang pertumbuhannya cepat dan akan menjaga dunia bergerak menuju tujuan pembangunan berkelanjutan. Tapi, untuk membuka kemampuan sejati mereka, kita sekarang harus bertindak. Selagi populasi tumbuh dan berubah, dunia menghadapi kekurangan sebanyak 18 juta tenaga kesehatan pada tahun 2030. Pada bulan Maret 2016, Sekretaris Jenderal PBB menunjuk komisi tingkat tinggi di bidang pekerja kesehatan dan pertumbuhan ekonomi untuk membuat suatu rencana. Kita perlu berinvestasi di bidang pendidikan dan pekerjaan untuk mengatasi perubahan kebutuhan negara. Kita perlu dukungan politik dan kebijakan yang tegas dengan kerjasama nasional dan internasional. Kita perlu melihat petugas kesehatan bukan lagi sebagai biaya, tapi sebagai investasi. Investasi dalam keadilan, kesehatan, dan masa depan yang sejahtera. Ini saatnya untuk mengubah tenaga kerja kesehatan global dengan membuat investasi yang lebih besar untuk merangsang penyediaan pekerjaan, menangani ketidaksetaraan gender, dan memaksimalkan partisipasi wanita dalam perawatan kesehatan, memperluas dan memperbaiki pendidikan dan pelatihan sepanjang hayat dengan berfokus kepada keterampilan, mendorong pelayanan kesehatan menuju tercapainya cakupan kesehatan universal dengan memfokuskan kepada orangnya, bukan penyakitnya. Mengintegrasikan teknologi baru ke dalam pendidikan dan praktek pekerja kesehatan. Melengkapi pekerja kesehatan untuk merespons secara efektif terhadap keadaan darurat dan memastikan keamanan mereka. Meningkatkan pendanaan dan memindai dari banyak sumber untuk membangun tenaga kesehatan. Bekerja sama antar negara dan sektor untuk memastikan pasokan pertumbuhan pekerja kesehatan global tetap lestari. Menjamin bahwa ketika pekerjaan kesehatan berpindah tempat, ini menguntungkan negara asal mereka dan negara yang mereka tuju serta hak mereka terlindungi dan mengumpulkan data yang lebih baik, mengukur hasil, dan membuat setiap orang bertanggung jawab untuk bertindak. Bersama kita akan mengelolkan kekuatan dan pekerjaan kesehatan. Inilah sebuah kesempatan yang tidak bisa kita lewatkan. Sepanjang hidupmu, setiap hari kami di sini.
Membantu negara untuk membuat udara yang Anda hirup lebih aman. Mempromosikan diet sehat untuk mencegah diabetes, kanker, dan penyakit jantung. Membantu Anda memantau bagaimana anak-anak Anda tumbuh dan tahu apa yang harus dilakukan jika tidak tumbuh seperti yang diharapkan. Merekomendasikan vaksinasi agar tetap sehat dan membantu negara mensurvei berapa banyak orang mendapatkan imunisasi yang mereka butuhkan. Menjaga makanan Anda tetap aman untuk dimakan dan air Anda tetap aman untuk diminum. Memastikan ketersediaan alat kontrasepsi modern yang aman bagi semua orang. Menambah sabuk pengaman dan helm yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa saat jalan. Membantu mengurangi resiko kesehatan Anda saat berpergian. Memahami dan merencanakan kebutuhan bagi orang-orang tua. Melindungi Anda dari asap rokok di tempat umum. Memastikan kelambu dan tes diagnostik yang berkualitas baik untuk melindungi orang dari malaria. Membantu negara untuk memastikan mereka merekrut tenaga kesehatan berdasarkan etika dan praktik yang baik. Melindungi pasien dari infeksi di fasilitas kesehatan. Memastikan perawatan yang baik untuk ibu sebelum, selama, dan setelah melahirkan. Termasuk tes dan pengobatan untuk HIV. Mengirimkan tenaga ahli, obat-obatan, peralatan, dan persediaan saat terjadi bencana. Membantu melindungi masyarakat dari catastrophic health bills dan mengurangi ketidakadilan. Memastikan akses terhadap obat-obatan yang aman dan terjangkau. Mengidentifikasi wabah penyakit lebih dini dan membantu negara-negara untuk menyikapinya. Bekerja dengan negara anggota dan mitra, WHO membawa kesehatan ke dalam kehidupan sehari-hari. This is the story of how my village survived Ebola. Bats brought the tiny Ebola germs, too small to see, so small, yet so dangerous. Without realizing, grandfather rubbed a little blood in his eye. Ebola germs came into his body. Days went by. Then grandfather got a terrible fever and weakness. We thought it was malaria, but he was soon much worse. He had vomiting and diarrhea. His fever got even higher. I ran to get the nurse. But grandfather had already died. I was heartbroken. The nurse thought it might be Ebola, a disease caught from bush meat, but which spreads from person to person. Others in our region had already died of this new disease. Unless we understood the disease and followed their rules, it could spread further and kill many more people. She explained that Ebola was in the body fluids of someone who was sick or had died of Ebola. Their sweat, tears, mucus, saliva, vomit, diarrhea, urine, breast milk, sexual fluids, and blood. When we touch a sick person's body fluids, the Ebola germs can get into small breaks in our skin or into our eyes, nose, or mouth. The Ebola germs spread into our body and make us sick.
When somebody dies of Ebola, that body is much more contagious. No one should ever touch the dead body. The nurse advised us to wash our hands with soap and water right away. She contacted the trained burial team to help us bury grandfather's body safely. The burial team came. They comforted us and explained what they had to do to protect us. The team wore protective clothing that kept them safe from the dangerous germs. They sprayed grandfather's room and his body with chlorine to destroy the Ebola germs. They put his body safely away in a bag. To prevent the spread of Ebola, no one could touch the body of anyone who had died with signs of the disease. They also burned his mattress, bedding, and clothes, anything that might have his germs. All these actions made us safer. It was too great a risk to follow all our traditions, but we still honored grandfather in the time of Ebola. Our chief gathered all the villagers together after grandfather's death. He explained that it's natural for us to fear Ebola, but if we trust in our health workers and follow their rules, we could stop the disease. The nurse explains to us, when a person has symptoms such as fever, don't touch them. Get them to the treatment center right away. They will have the best chance of surviving and they won't spread Ebola. She advised us to wash our hands with soap and water many times a day. The whole village agreed to follow these rules. Since we all had close contact with grandfather, we were at risk of getting Ebola. We had to stay home. A health worker visited us every day to see whether we had fever or signs of sickness. We would show signs within 21 days if we had Ebola. Many days passed, and I thought we would all stay healthy. But one morning, I found my mother burning with fever. I knew I couldn't touch her. She was now contagious. My father came in. He told me he was taking my mother away to our uncle's house in the nearby village. He was afraid to take her to the treatment center, afraid he'd never see her again. I knew I had to stop them. I was young, but I stood up to both of them. I told them if this could be Ebola, she must go to the treatment center right away. We needed to trust in our health workers to save her, save ourselves, and save our village. I saw in their faces that they understood. Running away would only lead to more death and suffering. My mother tested positive for Ebola. They found her a bed. At first, the health workers looked scary, but I knew they wore the suits to protect themselves. And inside, they were normal people like the nurse. They took good care of my mother. They gave her fluids, medicine, and food, and helped her body stay strong to fight Ebola. I missed my mother very much, but I could still talk to her on the phone. Sadly, some people in my village didn't survive, but my mother got better day by day. Soon, we were able to see her from a safe distance. One day, the nurse announced that my mother would live. Now we were safe to hug and kiss her. It was a day to celebrate. Our village followed their rules. We trusted our health workers, brought our sick for care right away, called for the safe burial team when one of our people died, and we always wash our hands with soap and water. Our village survived Ebola. Yours can too.